Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatin ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini kita masuk ke bab yang baru di dalam kitab Al-Lu'lu' Maknun, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj atau bahasa kitanya Isra Mi'raj. Dan ini memang ada perdebatan dalam kajian madrasah Sirah Nabawiyah ya. Yang mayoritas peristiwa Isra Mi'raj itu diakui oleh mu'arrikhun, oleh ahli sejarah. Tetapi ada sekelompok ulama modern itu mereka menolak dikarenakan ini di luar kebiasaan. Jadi di antara ulama-ulama yang mereka menolak itu alasannya adalah karena tidak mungkin yang namanya manusia itu melakukan perjalanan Isra, apalagi Mi'raj. Kenapa demikian? Karena secara hitung-hitungan matematika tidak masuk akal. Di dalam satu malam itu dari Mekah ke Filistin itu berapa ratus kilometer, apalagi dari Filistin ke Sidratul Muntaha itu lebih lagi tidak masuk akal. Nah, oleh sebagian ulama-ulama Muslim, kalau kafir ya jelas mereka menolak ya. Ulama-ulama Muslim diantaranya mereka menolak peristiwa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka menerima pun memisahkan antara jasad dengan ruh. Jadi di antara mereka ada yang menolak total. Ada juga di antara mereka juga ulama kontemporer itu menerima, cuman bukan badan Nabi, bukan dengan jasad Nabi, tapi ruhnya saja yang naik ke langit. Nah, itu disinyalir di antara perbedaan ulama-ulama modern itu begitu ya. Ulama-ulama modern begitu. Nah, nanti kita akan coba di sini tidak akan menjadikan perbedaan ini. Kita sepakati saja peristiwa Isra Mi'raj menurut ulama-ulama yang masyhur itu terjadi. Dan ini tentunya hari ini kita coba untuk beberapa sesi mungkinnya, karena ini sangat banyak, puluhan halaman. Jadi kita coba mengkaji, menggali dari awal dulu, apa itu Isra, kemudian apa itu Mi'raj, kemudian bagaimana pendapat para ulama. Nah, nanti diteruskan dengan episode berikutnya, mungkin akan banyak ya pertemuan tentang khusus Isra Mi'raj. Hari ini tentang Isra Mi'raj, kita sorot dulu apa makna Isra dan Mi'raj dari segi bahasa. Namun sebelumnya di kitab Urjujah Mi'iyah tentang bagaimana keadaan Nabi kita yang dikarang oleh Al-Allamah Ibnu Abil Is Al-Hanafi, wafat tahun 792, beliau membuat bait-bait yang membahas tentang Sirah Nabawiyah itu sebanyak 100 bait.
selama sebanyak 100 bait menjelaskan tentang bagaimana kehidupan beliau dan dituliskan dalam bait-bait syair oleh Imam Ibnul Abdil Is Al-Hanafi. Nah, di dalam bait ke-36-nya, nah beliau menjelaskan usriya bihi was-salatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufidat. Jadi di bait ke-36 ini ingin menjelaskan tentang keadaan Isra Mi'raj. Usriya bihi, diisrokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-salawatu furidat, dan salat yang 5 waktu, dan salat itu diwajibkan khamsan bi khamsina kama qad hufidat, 5 dan 50 sebagaimana yang sudah difahami. Nah, jadi maksudnya 10 kali lipat, khamsan ay bil fi'li, bi khamsina ay bil ajri. 5 waktu salat diwajibkan di waktu itu peristiwa Isra Mi'raj, dan 50 ay bil ajri, pahalanya 50 kali lipat. Nah, di sini jelas ya. Di sini jelas bahwa menurut Al-Allamah Ibnu Abdil Izz Al-Hanafi, wafat tahun 792, ini beliau menyodorkan satu bait tentang peristiwa Isra. Nah, kemudian di dalam kitab Lu'lu' Maknun ya, di halaman 457, beliau menjelaskan kehadiran kejadian Isra Mi'raj ini. Yang pertama, tathbitan li Rasulillah, sebagai pengokoh hati Rasul, menguat hati Rasul. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu setelah kemarin sepulangnya Nabi dari Taif, di mana Nabi dilempari, di mana Nabi bukan hanya dilempari oleh orang-orang dewasa, anak kecil pun, anak perempuan pun mereka melempari itu semua. Nah, kemudian tantangan semakin berat juga dilalui oleh Nabi setelah Abu Thalib wafat. Setelah Abu Thalib wafat, setelah istrinya wafat, itu semakin kuat. Nah, makanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah untuk tathbitan, untuk mengukohkan, menguatkan bagi Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, takriman lahu, sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebelumnya kan Nabi berdakwah. Sebelumnya Nabi berdakwah terus-terusan, 10 tahun terus berdakwah dengan kesabaran menghadapi gangguan kaum musyrikin. Bahkan kaum musyrikin terus-terusan bukan hanya mengganggu, tapi mereka mencela, mencaci maki, bahkan ingin membunuh Nabi. Oleh sebab itu ini sebagai kemuliaan bagi Nabi ya, di saat Nabi berdakwah tahunan ya, yang panjang, yang akhirnya beliau mesti bersabar dan akhirnya Allah mengangkat beliau ke langit. Nah, itu diantaranya ya. Baik, sekarang kita coba apa yang dimaksud dengan kata Isra. Isra, kemudian nanti Mi'raj. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan Isra. Isra itu kan dari kata asro itu ya, sulasi mazid dengan satu huruf, af'ala ya, asra, af'ala, yuf'ilu, if'alan, asra, yusri, isro'an. Itu kalau dari segi ilmu sorob. Jadi asro pakai alif ya, alif bingkang, asro, yusri, isro'an. Jadi Isra itu terambil dari kata saro, as-saro gitu. Kata Imam Ibnu Hajar, as-saro. Apa itu as-saro? Sayrul lail, berjalan di waktu malam. Saro dari saro ya. Asro itu dari asal kata dari saro, fa'ala. Saro
Nah, jadi asra, saro berjalan di waktu malam, asra memperjalankan di waktu malam. Itu asra. Idza saro lailan, itu satu mana ya? Saro atau asra. Nah, maka di ayat yang tadi yang kita bacakan di surah Al-Isra, di surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Nah, itu kan ada. Bahkan menggunakan bahasa subhana, maha suci Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam. Jadi yang dimaksud dengan asra, subhanalladzi asra bi abdihi, ya, bi abdihi, memperjalankan waktu malam dengan membawa hambanya. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan ja'alal buraq yasri bihi. Allah menjadikan buraq, tunggangan Nabi, untuk berjalan di waktu malam. Ada kendaraan namanya buraq. Abdihi di situ, abdihi hambanya, subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi di sini justru kalau kita perhatikan, nah ini ingin menjelaskan bahwa Nabi itu diberikan gelar itu Abdullah dan Rasulullah. Dalam syahadat kan ada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, ini menggunakan abdihi. Asra bi abdihi. Ah, ini takriman, kemuliaan kepada Nabi sebagai hamba. Tidak begini subhanalladzi asra bi rasulihi, tidak. Bi nabiyihi, tidak. Justru di sini ingin menjelaskan bahwa sosok Nabi Muhammad di situ sebagai hamba Allah. Bi abdihi. Abdihi di sini jelas Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ittifaq. Sedangkan domirnya abdihi, hak domir, wa domiru lillahi ta'ala. Domir itu diidofahkan ke hak abdihi. Di situ adalah Allah. Kan di sebelumnya kan tidak ada subhanalladzi asra bi abdihi. Hi kembali ke mana? Kan tidak ada ya. Kemana? Paling ke subhana. Di situ ada Allah. Nah, makanya di sini jelaskan ad-domiru lillah. Domir abdihi itu kepada Allah Ta'ala. Maka ada peristiwa dalam bahasa Arab namanya idofah. Ada mudof, ada mudof ilaih. Kita kaji ini dulu ya. Jadi ada abdihi, abdi mudof, hi mudof ilaih. Berarti ini diidofahkan. Kalau diidofahkan kepada Allah, itu namanya idofah yang berfungsi lit tashrif. Tashrif, takrim gitu, memuliakan. Jadi kalau ada idofahnya ke Allah, bi abdihi, bi abdillah, itu berarti hamba ini tasyrif, mulia. Banyak ayat yang begitu. Contoh yang lain, ketika peristiwa Nabi Shalih itu harus menghadapi kaum Tsamud, dan ternyata mukjizatnya itu keluarlah unta betina dari balik batu yang ada di gunung itu. Unta betina bahasa Arabnya nakoh, nakotun. Nah, di dalam Quran jelas nakotallahi wasukyaha. Nakotallahi, nakoh, unta diidofahkan ke Allah. Ini takriman namanya, tasyrifan, kemuliaan. Berarti unta di sini diberikan kemuliaan. Kenapa? Ini diidofahkan, disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Naqatallahi, tuh kan begitu. Rumah baitu Zaid, rumah milik Zaid. Tapi kalau diidofahkan ke Allah, maka bait di sini menjadi mulia. Baitullahi, tuh. Berarti kalau mendapatkan itu dalam kaidah bahasa itu, kalau diidofahkan ke Allah biasanya jadi istilahnya litasyrif,
sebagai syaraf, kemuliaan. Jadi kembali ke yang tadi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, kalau kita lihat lailan mansub kan? Kita berpikir di ilmu nahwu dia mansub karena apa? Dzaraf kan ya, keterangan waktu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Padahal asra itu sudah menjelaskan perjalanan di waktu malam. Maka ada yang mengatakan lailan di sini dia memang sebagai dzaraf untuk isra, dan dia juga plus sebagai takkid atau taukid, penguat. Kenapa disebut penguat? Ya karena kan asra itu pasti malam gitu. Asra itu pasti malam. Ya sehingga diurang agar supaya gitu. Agar itu supaya itu agar gitu. Kan itu penguat mungkin, tapi walau alam kalau itu penghamburan kata mungkin ya. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam. Sudah artinya malam. Kalau mau Lailatul Qadar atau malam Qadar. Tapi kalau yang ini asra itu berjalan di waktu malam, ada kata lail. Nah itu makanya dia sebagai dzaraf, keterangan apa? Waktu terhadap isra yang tadi, dan dia juga berfungsi sebagai takkid, penguat. Penguat bahwa kapan berjalannya, bisa siang gitu ya, malam. Tetapi di sini ada penelaahan lebih lanjut lagi ya. Orang Arab mengatakan saro itu yang tadi berjalan, bukan saro, bukan ya. Tapi saro beda. Asro itu berasal kata dari saro. Kalau saro berjalan saja, mau siang mau malam silahkan. Saro yasiru sayron kan gitu. Kalau ini mah saro itu. Yang ini saro. Kalau ada orang Arab mengatakan saro fulanan lailan misal, maka ini diartikan bahwa berjalan di waktu malamnya itu tidak semalam penuh. Kalau menggunakan kata saro atau asro. Jadi orang Arab ketika mengatakan saro fulanun lailan, maksudnya idza saro ba'dahu, apabila dia berjalan sebagian malam saja. Wasaro lailatan idza saro jami'aha. Jadi saro itu tidak sepenuh malam istilahnya. Maka di sini ditegaskan la yuqalu asra, tidaklah dikatakan asra, subhanalladzi asra, tidak dikatakan asra illa kecuali idza waqa'a sayruhu fi athna'il lail, kecuali apabila terjadi perjalanannya itu di tengah malam, di pertengahan malam. Ini bukan di awal. Kalau malam kan bermula dari maghrib, bukan dari maghrib. Kenapa menggunakan kata asro? Asal kata dari saro yasri. Jadi kalau kata asro itu tidaklah terjadi perjalanan itu kecuali ya di tengah malam, bukan di awal malam. Jadi orang Arab paham mendengar ayat surah Al-Isra tadi, surah Subhan, ada yang mengatakan surah Subhan, ada yang mengatakan surah Isra, tapi yang terkenal adalah surah Al-Isra. Subhan jarang ya. Nah ketika turun ayat Al-Isra yang ini, orang Arab paham. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas kan ya? Berjalannya itu bukan di awal malam, di tengah malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka nanti kita akan ke depannya ke sana ya, nanti kita akan menemukan orang-orang yang pro dan kontra di zaman itu. Orang yang pro seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kontra seperti Abu Jahal laknatullah alaih. Nah itu kan paham gitu.
Ketika turun ayat Asra itu teh bukan full satu malam. Kenapa demikian? Karena dalam Fathul Bari, ini masih dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menegaskan wa idza waqa'a fi awwalihi, kalaulah terjadinya di awal malam maghrib atau isya, yuqalu, dinamakan bukan asra tapi adlaja. Adlaja. Kan begitu, dalam tidak ada dalam Quran menggunakan isra diganti dengan adlaja. Kalau adlaja mah perjalanan mulai dari malam awal ya maghrib menjelang isya, itu adlaja. Kalau ini kan asra, subhanalladzi asra, tidak subhanalladzi adlaja, alif dal lam jim, adlaja yudliju idlaj. Idlaj itu perjalanan dari awal malam. Memang ada hadirin wa iman bagaimana istilah-istilah dalam kosakata bahasa Arab, memang ada perjalanan waktu malam, asra, adlaja dan lain sebagainya. Perjalanan di waktu siang itu ada istilah-istilahnya karena orang-orang Arab itu kaya juga dalam hal ini. Nah, itu dari segi bahasa ya. Jadi asra itu perjalanan tengah malam atau setengah malam, tidak dari awal. Kemudian yang dimaksud di sini, yang dimaksud Isra di sini dalam fikih surah juga sama ya, fikih surah Syekh Al-Buti, Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti. Syekh Al-Buti dalam fikih sirahnya menjelaskan sama yang dimaksud dengan sirah Isra di sini adalah ar-rihlah. Ar-rihlah, rihlah ya, perjalanan rihlah. Allati akramallahu ta'ala biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi rihlah yang Allah memuliakan dengan rihlahnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi melakukan perjalanan rihlah minal Masjidil Haram bi Makkatal Mukarramah ilal Masjidil Aqsa bil Qudsi. Jadi perjalanan yang Allah muliakan beliau ini, Nabi ini, dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Quds, di Filistin. Ini yang dimaksud dengan Isra. Nah, pertemuan nanti kita akan menelusuri ya, bagaimana perjalanan Nabi. Ternyata Masya Allah, beliau menemukan atau mendengar, melihat dengan mata kepala sendiri dari dari Makkah menuju Filistin, bahkan di Syaku Sodr dulu kan, nanti akan lengkap kajiannya itu, dibelah dada dulu, karena pembelahan dada 2 kali, bukan sekali, bukan 3-4 kali, tapi yang saya itu 2 kali pernah kita jelaskan. Ketika mau Mi'raj, ketika Isra Mi'raj itu dibelah dada. Nah, di Makkah itu ya. Nah, kita akan tahu nanti bagaimana perjalanan Nabi ketika perjalanan dari Makkah ke Filistin itu, ke Masjidil Aqsa itu, Nabi menemukan kejadian-kejadian yang itu jadi ibrah. Makanya kenapa bab Isra Mi'raj memang panjang ya. Satu, bermula dari sini dulu, apa yang ditemui oleh Nabi. Kemudian setelah di situ Nabi melakukan apa di situ? Nanti peristiwa naik ke langit, bertemu dengan siapa saja, itu kan perjalanan panjang. Perjalanan panjang, maka kita akan runut satu demi satu nanti ke depannya. Ini baru kita coba dulu apa makna Isra dan Mi'raj. Isra tadi jelaskan bahwa itu adalah perjalanan rihlahnya Nabi, di mana Allah memuliakan Nabi kita ya dengan bahasa yang tadi, subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya nanti Ibnu Katsir juga menegaskannya, bi abdihi di sini bukan hanya jasad tapi dengan ruh. Jelas ya, dengan ruh, bukan hanya ruh tapi dengan jasad. Nah, ini yang ditolak oleh mereka itu. Baik, kembali ke sini hadirin wa iman. Itu yang pertama yang dimaksud dengan Isra. Sekarang yang kedua yang dimaksud dengan Al-Mi'raj. Araja ya'ruju, ta'rujul malaikatu. Araja ya'ruju itu artinya apa?
Kalau mi'raj sendiri kan kalau kita lihat dari tasrif itu sebagai isim alat. Araja itu kan naik. Araja ya'ruju, ta'rujul malaikatu. Malaikat semuanya itu naik ke langit. Nah, araja ya'ruju itu kan secara bahasa naik. Secara bahasa naik. Sedangkan mi'raj isim apa kalau dalam ilmu sorof? Araja ya'ruju arjan, arijun, ma'rujun, u'ruj, la ta'ruj, ma'rajun, mi'rajun. Mi'rajun apa? Isim alat. Betul kan ya? Ciri khas isim alat itu kan mi. Ciri isim alat itu mistaratun, mindodatun, miftahun, mimsahah, misbah, termasuk mi'raj, isim alat. Berarti alat untuk naik. Maka mi'raj sering kita artikan as-sulam. As-sulam. Apa sulam? Tangga. Taraje mun bahasa orang nama. Sulam itu taraje. Tangga ya. Nanti bisa dilihat di An-Nihayah ya. Kitab An-Nihayah. Yang dimaksud dengan mi'raj adalah apa yang setelah rihlah yang tadi dari Masjidil Haram kemudian ke Masjid Aqsa, minal uruj bi sallallahu alaihi wasallam ila samawatil ula. Dari Masjidil Aqsa uruj, naik, uruj itu naik Nabi ke langit yang tinggi, hatal wusuli ila mustawa, sampai beliau nanti sampai ke satu mustawa, satu tempat, tanqati'u indahu ulumul khalaik, ilmu makhluk terputus, tidak bisa menembus sampai di situ, tidak mungkin. Artinya nanti Nabi itu akan menembus langit-langit. Langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Dulu pernah kita jelaskan ya peristiwa Isra Mi'raj, tapi secara globalnya. Yang ini kita akan rinci satu demi satu. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu perjalanan setelah Isra naik ke langit yang tinggi dan sampai satu tempat di mana ilmu kita sebagai manusia terputus di sini. Tidak bisa menembusnya, karena ilmu sains pun tidak bisa ya. Ilmu sains tidak bisa mendeteksi kalau lapis langit ada 7 mana saja, tidak bisa ilmu sains itu. Tapi Nabi kita, masya Allah ya, alhamdulillah bisa seperti itu. Nah, baik, kalau begitu kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ada tidak isyarat Allah Ta'ala tentang kejadian ini di dalam Quran? Kan harus ke situ dalil. Makanya kita berbicara ini karena ini sulit dijangkau oleh akal kita, harus berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Apalagi nanti kalau Nabi bertemu dengan siapa, nanti akan menemukan itu mesti dengan dalil-dalil yang sahih. Karena kita akan dapatkan kitab-kitab yang memang berlebihan dalam membahas tentang bab Isra Mi'raj yang ini. Makanya nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Baik. Ada 2 surat yang di situ menyebutkan tentang 2 kisah. Yang pertama kisah Isra yang sudah kita bacakan, surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, itu kan Isra namanya. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Masjidil Haram barokah, Masjidil Aqsa barokah. Nah, bahas tentang barokah harus kita kaji gali tentang sejarah Makkah. Nanti ada Masjidil Haram dan sejarah Syam, mobil khusus Filistin. Karena Masjidil Aqsa ada di situ. Tapi di sini jelaskan barakna haulahu, kami berikan keberkahan di sekitar masjid tersebut. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan itu
di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'u al-basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, di ayat ini jelas kisah tentang Isra. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam surah An-Najm 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu di surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Nanti dicek di tafsirnya ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia melihatnya nazlatan ukhra. Ini melihat Jibril. Jadi Nabi itu melihat Jibril 2 kali ya. Satu ketika di masa fatrah. Masa fatrah itu masa ketika Nabi mendapatkan wahyu Iqra di Gua Hira. Itu Jibril dalam bentuk biasa. Nah, ketika melihat dalam bentuk aslinya masa fatrah. Setelah itu lama Jibril tidak hadir. Nanti hadir ketika Nabi di luar melihat di ufuk itu ada sayap Jibril alaihi salam. Itu yang dimaksud dengan pertama kali. Yang kedua yang ini, walaqad ra'ahu, dan sungguh Nabi melihat Jibril nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ketika di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di samping sidratul muntaha. Sidratul muntaha sidr, pohon sidr, muntaha ada di atas langit itu ada sidratul muntaha. Indaha, di sisi sidratul muntaha itu adalah ada jannatul ma'wa, surga al-ma'wa, jannatul ma'wa. Nah, ini kita bahas nanti ya. Ini baru gambaran umumnya dulu. Nah, ini menjadi dalil adanya peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra ada di surah Subhan atau surah Al-Isra ayat 1. Peristiwa Mi'raj ada di surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Jadi dua-duanya sahih. Makanya ya sungguh aneh gitu ya, ada ulama yang masih meragukan tentang adanya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya ada di antara saudara kita yang akhirnya memperingati peristiwa Isra Mi'raj saking agungnya. Tapi kan Nabi tidak ya, sahabat tidak, yang lain tidak. Baik, terakhir, memang di sini mutawatir berita-berita tentang Isra Mi'raj. Kalau ingin mendalami, ada satu kitab di sini dijelaskan, namanya At-Tanwir. At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Kitabnya At-Tanwir tentang Maulid Nabi ya, tentang Maulid As-Sirajil Munir. Kitabnya At-Tanwir karya Al-Hafidh Abul Khattab Umar bin Dihyah, kitabnya itu. Dan At-Tanwir ini menjelaskan apa tentang mutawatirnya riwayat peristiwa Isra Mi'raj, dan disadurkan juga pendapat Al-Hafidh Ibnu Katsir. Jadi dalam kitab At-Tanwir itu dinukilkan pendapat Ibnu Katsir. Nah, kata Ibnu Katsir, dan sungguh mutawatir riwayat ini tentang hadis Isra dari Umar bin Al-Khattab. Saya bacakan ya. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurt, Abu Habbah, Abu Laila Al-Ansari, dua-duanya jadi Ansar, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah, Hudzaifah bin Al-Yaman, Buraidah, Abu Ayyub, Abu Umamah, Samurah bin Jundub, Abul Hamra, Suhaib Ar-Rumi, Ummu Hani, Aisyah, Asma, dua-duanya putri Abu Bakar. Ini semuanya mengakui adanya peristiwa Isra Mi'raj. Berapa tuh barusan? 20 lebih. Kan mutawatir. Mengakui bahwa ada peristiwa Isra Mi'raj. Di antara mereka yang tadi ada yang membentang
panjang lebar membentangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Di antara mereka juga, mereka itu yang tadi kita sebutkan, ada yang mengikhtisar, meringkas kejadian tentang Isra dengan sanad-sanad yang mereka terima. Memang sebagiannya ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, makanya kita akan telusuri hadis-hadis yang sahih. Dan hadis itu ajma'a alaihil muslimun, kaum muslimin ijma adanya Isra Mi'raj. Yang kedua, i'tarada fihi zanadiqatu al-mulhidun. Tetapi yang kedua, ada orang yang menolak, menentang, membantah, yaitu zindik-zindik, mulhidun yang anti Tuhan, ateis. Di surah apa ini? As-Saff ayat 6. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata beliau, nanti lihat saja di tafsir Ibnu Katsir ayat ke-6 surah As-Saff, bahwa mereka itu banyak yang menolak itu. Terakhir dari waktu iman, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Kapan itu? Setelah itu nanti kita teruskan ya. Di sini jelaskan ikhtilaf ulama tentang waktu terjadinya Isra Mi'raj. Ikhtilaf. Ada yang mengatakan sebelum hijrah 1 tahun. Berarti tahun ke-12 ya. Jadi 1 tahun sebelum hijrah itu gitu. 1 tahun sebelum hijrah. Imam Ibnu Sa'ad dan lain-lainnya, Imam An-Nawawi dan lainnya juga. Tetapi ada yang mengatakan sampai lebih daripada 10 qaul. Itu dalam Fathul Bari. Perbedaan-perbedaan itu. Ada yang mengatakan bulannya bulan, biasa Isra Mi'raj kapan? Tarara sebenarnya. Isra Mi'raj kapannya? Rajab ya? Ya Rajab. Ibnu Abdul Bar An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah sama. Tapi ada yang mengatakan bukan tahun 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan qoblal hijrah salasi sinin. Ibnu Al-Athir menjelaskan 3 tahun sebelum itu. Makanya perbedaannya memang beda. Ada yang 1 tahun sebelum hijrah, ada yang 3 tahun sebelum hijrah. Mungkin kalau tadi dibongkar kembali banyak perbedaan, ada yang 2 tahun sebelum hijrah dan sebagainya. Tapi yang jelas peristiwa ini adalah sebelum hijrah dan setelah kematiannya Abu Thalib, Khadijah, dan juga setelah peristiwa Taif yang itu. Nah, Syekh Al-Azimi, Musa Al-Azimi, beliau menegaskan, menurutku, kata beliau terakhirnya, walladzi la khilafa fihi bainal ulama, tidak ada khilaf di antara ulama, annal Isra wal Mi'raj, bahwasanya Isra Mi'raj itu kana ba'da audatin Nabi minat Taif. Ini yang disepakatinya setelah pulangnya Nabi dari Taif. Dari Taif yang kemarin itu kita jelaskan. Lakin lam yata'ayyan bidofti, tapi belum jelas secara yakin al-yaumu, harinya apa, asyahru, bulan apa, as-sanatu, tahun apa, allati waqa'a fiha, yang terjadi itu. Itu menurut Imam Ibnu Hajar juga. Ini Imam Ibnu Hajar masih ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan memang tidak ada khilafiyah. Pokoknya nama setelah pulangnya Nabi dari Taif gitu. Yang membedakannya adalah hari, bulan, tahun. Ada yang tahun ketiga sebelum hijrah, tahun kedua sebelum hijrah, tahun ke-1 sebelum hijrah. Pokoknya itu ya. Karena memang 3 tahun sebelum hijrah intinya. Nah, hadirin waktu iman, barangkali itu dulu ya untuk kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya dengan poin-poin yang kita akan bacakan nanti, kisah Isra Mi'raj, karena ini unik luar biasa dan itu kita harus melihat dari dari dalil-dalil yang sahih, karena akan ada dalil-dalil yang tidak sahih juga
dan mungkin nanti Nabi akan menyaksikan peristiwa Isra-nya. Sebagai gambarannya, pemandangan yang pertama yang Rasul melihat ketika menuju Baitul Maqdis banyak itu, melihat Ifrit nantinya, kemudian melihat Dajjal, kemudian melihat seorang perempuan, kemudian melihat keempatnya mujahidin, keadaan orang-orang yang mujahidin fisabilillah dan lain sebagainya. Kita akan coba bacakan ya, sampai menyaksikan orang yang makan riba itu sedang di Isra, belum nanti di Mi'raj. Isra dulu kita akan bahas. Baik, itu dulu hadirin wa iman. Semoga kajian peristiwa Isra Mi'raj ini ingin menjelaskan sehingga kita semakin yakin bahwa Nabi kita pernah melakukan rihlah spiritual ya, rihlah yang luar biasa. Beliau bukan saja menembus bumi ini tapi menembus langit, dan sampai ke sana ada satu syariat yang harus kita jaga, yaitu syariat salat yang 5 waktu. Maka jagalah syariat 5 waktu ini agar kita semakin yakin bahwa syariat sholat itu yang 5 waktu itu di langit diwajibkannya, bukan di bumi, menunjukkan ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban sholat yang 5 waktu. Dan juga ada keadaan-keadaan yang lain yang nanti kita akan bahas, sesungguhnya peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.